Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hani Nurrohmah dengan NIM 1921211087, Rizky Amalia Yuniarti dengan NIM 1921211088, Rahayu Wulandari dengan NIM 1921211090, Zahra Arfiani Solihah dengan NIM 1921211092. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kewarisan Islam dalam pemikiran Muslim Indonesia, Hazairin dan Munawir Syazali. Untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Hani Nurrohmah. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi dari salah satu seorang tokoh pemikiran Muslim Indonesia dalam hal kewarisan Islam, yakni Hazairin. Nah, Hazairin atau Pangeran Alamsyah Harahap itu beliau lahir pada tanggal 28 November 1906 dan wafat pada tanggal 12 Desember. Beliau itu merupakan salah satu seorang yang begitu gigih di garda terdepan yang menyuarakan serta membela hukum Islam agar bisa diterima maupun diaplikasikan di Nusantara. Beliau juga termasuk seorang pemikir barat karena sejak masa pendidikan dasar hingga memperoleh gelar doktor itu beliau sekolah dengan bahasa Belanda. Nah, dengan keberhasilannya menapaki jejak pendidikan, membuat pemerintah Belanda itu mengangkatnya sebagai pegawai yang diperbentukkan pada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dan Karesidenan Tapanuli pada tahun 1935 sampai 1938. Beliau juga pernah dipercaya untuk memangku jabatan menteri dalam negeri pada tahun 1953 dalam kabinet Ali Sastro Amidojo. Nah, yang selanjutnya yakni bagaimana sistem kewarisan menurut pemikiran Hazairin. Jadi, sistem kewarisan menurut beliau itu bahwa sistem kewarisan itu tidak dapat dilepaskan dari bentuk kekeluargaan yang berpangkal pada sistem keturunan yang dipengaruhi oleh bentuk perkawinan. Nah, pada prinsipnya itu ada 3 macam sistem garis keturunan menurut beliau itu. Yang pertama itu ada patrilineal, yakni sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar. Terus yang kedua matrilineal, yakni suatu sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar. Itu yang menghubungkan dengan garis keturunan pada ibu. Kalau yang patrilineal tadi ayah. Kemudian yang ketiga itu ada parental atau bilateral, yakni suatu sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti tribe dan rumpun dengan kebebasan menghubungkan keturunan keduanya, ayah dan ibu. Nah, berdasarkan pada 3 macam sistem tadi, Hazairin itu mengatakan bahwa terdapat landasan teologis normatif yang menyatakan bahwa sistem kekeluargaan itu yang diinginkan oleh Al-Quran itu yakni bilateral, sesuai dalam Quran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 23, 24 serta Quran surat An-Nisa ayat 176. Nah, berdasarkan landasan tadi, Hazairin itu menyebutkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu mengarahkan hukum waris itu berdasarkan sistem bilateral. Namun, bagi Hazairin, dengan hanya mengungkapkan sistem itu tidaklah cukup, tetapi dia juga menawarkan konsep bilateral seperti apa yang sudah diinginkan Al-Quran. Nah, jadi beliau itu dengan menyamakan sesuai dengan Al-Quran. Lanjut, mengenai sistem kewarisan yang ada di Indonesia itu ada 3, yakni sistem kewarisan individual, kemudian sistem kewarisan kolektif, kemudian sistem kewarisan mayorat. Nah, sistem kewarisan individual itu sistemnya itu dengan ciri-ciri bahwa harta peninggalan itu dibagi-bagikan kepada pemiliknya, kepada ahli waris. Kalau secara kolektif itu
peninggalnya itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris secara bersama-sama. Nah, sedangkan kewarisan mayorat itu sistemnya hanya anak tertua yang berhak mewarisi, seperti itu. Nah, pola tadi bisa dilihat pada masyarakat patrilineal, seperti itu. Nah, apabila ditelaah, sistem hukum kewarisan Hazari itu mirip dengan asas hukum kewarisan Islam, yang mana peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris itu berlaku dengan sendirinya, yakni dengan bilateral, kemudian individual, secara keadilan yang berimbang, dan juga kewarisan itu ada hanya semata akibat meninggalnya seseorang, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Rizky Amalia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai siapa saja yang dapat disebut ahli waris menurut Hazairin. Ahli waris menurut Hazairin ini sesuai dengan pemikirannya bahwa sistem kewarisan yang diinginkan oleh Al-Quran adalah sistem kewarisan individual bilateral. Selaras dengan ajaran individual bilateral, maka Hazairin membagi ahli waris menjadi 3 bagian. Di antaranya yang pertama adalah Zawil Furud. Zawil Furud yakni ahli waris yang mendapatkan bagian harta tertentu dan dalam keadaan tertentu, seperti anak perempuan, ibu, ayah, suami, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah Zawil Khorobah, berarti bagi orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan mendapat bagian warisan tidak tertentu jumlahnya. Kemudian yang ketiga adalah mawali atau ahli waris pengganti. Mawali atau ahli waris pengganti ini yakni adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan seorang untuk memperoleh bagian warisan yang sebelumnya akan diperoleh oleh orang yang digantikan, baik berupa hubungan darah, garis ke bawah atau garis sisi atau garis ke atas. Kemudian ada beberapa rincian ketentuan kewarisan bilateral Hazairin yang berbeda dengan ketentuan pada kewarisan Sunni, yakni yang pertama pada anak-anak, yakni anak laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai kemampuan yang sama dalam menghijab ahli waris lain, yakni menghijab hirman kepada para saudara laki-laki dan perempuan dari semua jalur, dan menghijab hirman kepada kakek dan nenek. Mereka sebagai Zawil Furud dan Zawil Khorobat tetap berlaku rasio 2:1 antara bagian anak laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah cucu. Cucu laki-laki dan perempuan dari garis keturunan laki-laki atau perempuan, keduanya berkedudukan sebagai mawali. Mereka mempunyai kemampuan yang sama dengan anak-anak dan menghijab ahli waris lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ayah. Bagiannya 1/6 ketika bersama anak-anak, baik laki-laki atau perempuan, ke bawah sebagai Zul Khorobat ketika sendirian atau bersamanya para saudara atau bersamanya ada ibu, menghijab kakek, nenek ke atas, dan paman, bibi, dan semua jalur serta anak-anaknya. Kemudian yang keempat adalah ibu. Bagiannya ibu itu 1/6 ketika bersama anak-anak, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, ke bawah atau ketika bersama para saudara atau saudari. Bagian 1/3 ketika tidak ada anak ke bawah ataupun tidak ada para saudara atau saudari, dan ia mendapatkan bagian 1/3 ketika bersama ayah dan istri atau suami, atau ketika sendirian tanpa ahli waris lain. Sisanya dirotkan kepadanya dan ibu itu menghijab nenek. Kemudian yang kelima adalah para saudara. Para saudara ini baik laki-laki maupun perempuan dari semua jalur. Mereka hanya mendapat warisan jika bersama anak-anak si pewaris, sedangkan ayah dan ibu akan menghijab nukson kepada mereka. Bagian setengah 1/2 jika seorang diri atau ketika kalalah. Kemudian bagian 2/3 jika mereka berjumlah 2 orang atau lebih. Kemudian ayah
mempengaruhi perolehan bagian mereka dari 1/2 menjadi 1/6, 2/3 menjadi 1/3, dan bagian 1/6 ketika bersama ayah atau ibu atau suami atau istri. Berlaku rasio 2:1 antara bagian laki-laki dan perempuan. Mereka sebagai zawul faraid dan zawul khorobat menghijab kakek dan nenek. Kemudian yang keenam ada kakek dan nenek. Kakek dan nenek ini hanya akan mewarisi dalam kondisi kalalah, yakni tidak ada anak-anak ke bawah, para saudara dan orang tua pewaris. Kakek sebagai mawali dari ayah, sedangkan nenek sebagai mawali dari ibu. Kemudian yang ketujuh adalah suami dan istri. Ini berlaku selayaknya kewarisan Imam Syafi'i. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Zahra Arfiani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari profil Munawir Sazali. Munawir Sazali lahir pada tanggal 7 November 1925 di Desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah. Munawir Sazali merupakan anak tertua dari 8 bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Sazali Tas'iyah. Ia lahir dari keluarga miskin dan menjalani hidup yang sulit pada masa kecilnya bersama 7 orang saudaranya. Ayahnya adalah seorang alim tetapi tidak punya keahlian lain di luar pengetahuan agama, sehingga tidak mempunyai mata pencarian yang tetap. Berbekal kebun kelapa warisan yang tidak begitu luas, ia menghidupi istri dan ke-8 anaknya secara pas-pasan. Masa kecil dilalui di desa kelahirannya Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, dalam keluarga sederhana dan taat beragama. Kedua orang tuanya mendidiknya dengan ilmu agama. Munawir Sazali mengejar pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah di Karanganom. Setelah itu beliau tamat dari Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian Munawir Sazali sekolah di Madrasah Sanawiyah Al-Islam di bawah asuhan Kiai Ghazali, seorang ulama terkenal waktu itu. Selanjutnya, pembagian waris menurut pemikiran Munawir Sazali. Pada beragamnya sistem waris di Indonesia dapat dilihat dalam 3 bentuk sistem kekeluargaan: patrilinear, matrilinear, dan bilateral. Sebagaimana diketahui, dalam masyarakat matrilineal yang terjadi di titik tolak adalah ibu, sementara patrilineal adalah ayah, dan dalam sistem kekerabatan, bilateral adalah keduanya menjadi ukuran keturunan. Dalam hal ini, sistem keturunan dan kekerabatannya ini sangat mempengaruhi sistem kewarisan yang ada di Indonesia. Di Indonesia banyak pemikir Indonesia yang telah berjasa dalam merubah tradisi pemikiran intelektual di Indonesia pada era modern ini. Di antara mereka yakni Harun Nasution, Nurholis Majid, Syafi'i Ma'rif, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud, dan lain sebagainya. Di antara jajaran tersebut yaitu Munawir Sazali. Munawir Sazali adalah seorang intelektual Muslim Indonesia yang juga menjabat sebagai Menteri Agama. Munawir memunculkan ide tentang reaktualisasi ajaran Islam dengan mengedepankan aspek maslahah. Gagasan tersebut dilontarkan Munawir pada tahun 1985 dan direspon oleh Yayasan Para Madinah. Munawir juga mengatakan bahwa situasi dan kondisi umat Islam saat ini sangat berbeda dengan zaman Nabi dulu. Namun, para pemikir Islam belum berani berpikir lebih kontekstual. Akibatnya, Islam yang dulu pada zaman Nabi merupakan ajaran yang revolusioner, sekarang menjadi terbelakang dan tertinggal jauh dengan Barat. Untuk materi selanjutnya, bagaimana pemikiran Munawir Sazali dalam kewarisan Islam? Kewarisan Islam menurut Munawir Sazali
Beliau berpendapat mengenai pembagian waris anak laki-laki dan perempuan itu tidak adil, dengan alasan tidak adanya rasa keadilan bagi anak perempuan, yang mana bila anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama, kenapa bagian waris yang mereka dapat berbeda? Bila alasannya seorang anak laki-laki menikah dengan perempuan terhadap keluarganya seperti dalam surat An-Nisa ayat 34, maka Munawir berpendapat dalam surat itu, 2 kali bagian yang diterima laki-laki dan dua kali lipat dari apa yang didapat perempuan berlaku jika laki-laki itu memberi nafkah kepada saudara perempuannya. Bila ketentuan hukum waris masih diterapkan 2:1 dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu, Munawir mempunyai pemikiran dalam kewarisan hak-hak wanita disamakan dengan laki-laki. Argumen Munawir diperkuat oleh sebagai berikut. Yang pertama, struktur sosial Arab yang menganut sistem kekerabatan patriliani. Yang kedua, Munawir merujuk pada sebuah kaidah yang disepakati oleh para ulama-ulama di mana ada kemasyarakatan, di sanalah terdapat hukum Allah. Yang ketiga, ijtihad Munawir menitikberatkan perhatiannya kepada konsep egalitarisme. Yang keempat, menggunakan teori Abu Yusuf. Yang kelima, Munawir menampilkan sejumlah ulama terkenal yang telah melakukan pemahaman secara kontekstual terhadap nas Al-Quran. Untuk kesimpulannya sendiri, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran Hajairin dan Munawir Sazali mempunyai peran yang sangat penting terhadap hukum Islam dan hukum adat dalam hal kewarisan yang sesuai dengan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hajairin berpendapat tidak ada yang salah dalam kewarisan Islam, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Allah menetapkan bagian-bagian ahli waris bukan tanpa tujuan, di mana anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama namun juga tidak dengan menyamakan bagian yang didapat, yaitu keduanya mendapat bagian 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Munawir Sazali berpendapat waris anak laki-laki dan perempuan itu tidak adil, di mana beliau menganggap konsep 2:1 tidak mencerminkan rasa adil. Demikian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.